Shalom Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk masuk firman Tuhan. Saya akan doa terlebih dahulu. Bapa di sorga, puji syukur, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah pimpin kami hari lepas hari hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan sekarang kami bersyukur kami bisa bersama-sama beribadah walaupun melalui Zoom, dan kami percaya tanpa batas kami dimanapun berada, kuasa-Mu bekerja. Dan Tuhan, pimpinlah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah ini. Terlebih firman-Mu yang kami akan dengar. Urapi Tuhan, kami semua sucikan, kuduskan, dan layakkan hingga kami boleh mendengar firman Tuhan ini menjadi berkat buat kami. Dan ada remah dalam kehidupan kami, firman-Mu pada sore hari ini yang kami akan dengar. Dan urapi lidah bibir hamba, apa yang disampaikan ini sungguh berasal dari Engkau Tuhan. Dan kiranya semuanya ini menjadi berkat buat kami semua. Terpujilah nama Bapa di sorga, kami siap mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Mari kita yang percaya berkata, amin. Shalom. Lambaikan tangan, shalom semua, ada sukacita. Lambaikan tangan, puji Tuhan. Saya percaya semua yang ada di saat ini, Tuhan memberkati kita semua ya. Dan pastinya Tuhan selalu berada di dalam hati orang yang percaya. Pada sore hari ini, saya akan membawakan satu tema. Pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Apa maksudnya waktu sebaik mungkin yang kita lakukan ini? Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, ternyata dikatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 16 ini bahwa hari-hari ini semakin jahat. Jadi di dalam Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana sikap kita pada saat kita menghadapi tantangan ini? Jelas firman Tuhan hari ini berkata luar biasa bahwa ketika pada saat kita melakukan tunggu ya sebentar saya. Ketika kita saat ini melakukan, maaf ada gangguan sedikit ya. Pada saat ini seperti dikatakan pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Artinya, hidup manusia terbatas sehebat-hebatnya manusia. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, jadi Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, sesuai firman Tuhan katakan, kalaupun kita ini manusia yang hidup di dunia ini, umurnya ini bukan lagi seperti pada zaman Nuh atau pada zaman Adam dan Hawa. Jadi pada saat itu di dalam Kejadian 6 ayat 3 berkata bahwa manusia akan mengalami hidup hanya 120 tahun saja. Tapi apa yang terjadi, sahabatku yang terkasih? Survei membuktikan adanya namanya Ibu Alimihan Sayyidi. Dia tinggal di China. Baru-baru ini tahun 2021 dia meninggal dan masuk dalam Guinness Book. Nenek tertua di Cina umur 135 tahun. Wow. Jadi walaupun dikatakan
manusia umurnya 120 tahun, tapi kalau dia merawat diri bisa saja panjang umur, Bapak Ibu. Kenyataannya, tapinya pada saat ini, umur panjang itu dikatakan tidak semua orang akan mengalaminya, menerimanya umur panjang. Tapi semua manusia pada umumnya mau panjang umur. Ya apa iya? Nah, berdasarkan firman Tuhan juga pada saat saya baca di kitab Mazmur, itu pun pengakuan dari kitab Mazmur ini yang dikatakan Musa pada saat itu mengungkapkan dalam Mazmur ini, dia berkata di Mazmur 90 ayat 10, pada umumnya masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, jadi benar sahabat, ternyata nggak bedanya manusia ini seperti Ayub 14 ayat 2 berkata apa? Seperti bunga ia berkembang, lalu layu seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Jadi kita bisa tahu bahwa manusia tidak selamanya hidup di dunia ini. Ada batasannya. Dan manusia sehebat-hebatnya, sekuat apapun, manusia itu dia tidak bisa tahan lama. Memang benar, Tuhan berikan hak kebebasan kepada umatnya. Tapi satu hal, bahwa akhir dari hidup ini ada yang harus dipertanggungjawabkan. Bukan semata-mata seperti hewan, mati sudah selesai. Karena kita beda, sahabatku, dengan hewan ya, bahwa kita punya roh yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan pada waktu di dunia. Ternyata di dunia ini hidup kita adalah sementara. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, perhatikanlah, sang waktu terus berjalan. Jadi kita lihat, waktu terus berjalan. Ada pujian berkata, hidup ini adalah kesempatan, dan pujian ini diciptakan oleh seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini suatu saat dia merenungkan apa yang dia sudah lakukan selama hidupnya, dan pada saat dia mengalami sesuatu apapun, ternyata dia merasakan tiba-tiba dia dapat hikmat bahwa hidup ini singkat. Apa yang harus kita lakukan waktu-waktu yang ada di dalam dunia ini? Ini menurut hamba Tuhan ini, sang pencipta. Dan dia adalah Bapak Pendeta Wilhelmus Latumahina. Dia sampai terkenal ini pujian. Tidak asing lagi buat saudara dan saya. Betul? Lagu ini diciptakan berawal anaknya yang sulung wafat karena kecelakaan. Di situ baru dia mulai mengerti. Dan dia dapatkan inspirasi bahwa hidup manusia singkat. Tidak bisa kita duga. Kecelakaan pun bisa mendatangkan maut. Musibah bisa mendatangkan maut. Memang semua manusia ingin umur panjang. Tapi kenyataannya Tuhan yang menentukan. Maka itu, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam hal dikatakan bahwa tak seorang pun tahu kapan hidup berakhir. Karena itu, janganlah terhilang dari kasih Tuhan yang tak terbilang itu sebelum waktunya kita berpulang. Nah, sebelum waktunya kita berpulang itu apa yang harus kita lakukan? Dan ternyata Musa yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Musa yang menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat. Dan Musa dipercayakan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Berbondong-bondong dikatakan dalam Alkitab di sekitar 600.000 orang. Ternyata 600.000 kepala keluarga. Kalau dihitung-hitung bisa jutaan. Apa yang terjadi? Musa, dia tidak sombong dengan dirinya. Walaupun dia tahu Tuhan pakai luar biasa dalam hidupnya. Maka itu
kita perlu belajar tentang Musa ini. Bagaimana? Dan apa yang dilakukan Musa? Musa melakukan dengan perkataannya apa? Di dalam doanya, dia berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itu sangat terkenal sekali, dan pujian ini pun juga ada yang kita sudah tahu, tidak asing lagi. Ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Ya, karena kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, apalagi Bapak Ibu sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana dunia ini bukan rahasia umum lagi, bahwa di dunia ini banyak dijelajahi oleh dunia mafia, penuh dengan geng, pertarungan, dan kejahatan. Sehingga maka tidak heran kalau dikatakan Rasul Paulus berkata, hari-hari semakin jahat. Hari-hari kita tidak bisa melihat sesuatu yang baik lagi. Kebanyakan kita lihat banyak kejahatan, lebih banyak dari orang yang baik. Nah, maka itu kenapa Rasul Paulus katakan hari-hari ini adalah jahat. Sebab tawaran dunia menggiurkan, dan juga dunia kejam, penuh kepalsuan, dan juga kekuasaan mafia, mungkin bukan rahasia umum lagi, cenderung dengan kekerasan. Maka itu tidak heran dikatakan hari-hari semakin jahat. Bagaimana sikap setiap orang yang percaya hadapi kekejaman dunia ini? Pertanyaannya, bagaimana cara pergunakan waktumu sebaik mungkin? Bagaimana Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, sebaik mungkin kita harus kemas kehidupan kita dengan tindakan perbuatan yang bermanfaat, yang berguna. Tapi pada umumnya banyak orang terhanyut dengan keadaan dunia ini. Karena dunia menjanjikan sesuatu yang bergelimang kekuasaan, bergelimang harta, bergelimang segala macam maksiat dan segala macam, bergelimang juga masalah kekerasan. Nah, bagaimana sikap kita pada saat hari-hari ini? Mari yuk kita pelajari hal ini. Supaya apa? Saya bahas ini, saya renungkan hikmat Tuhan kasih saya bahwa ada 4 hal yang saya harus bahas hari ini. Yang pertama, ketika kita mau menggunakan hari-hari ini dengan bijaksana, seperti tadi ajarilah kami Tuhan. Jadi hari-hari ini kita gunakan dengan pada saat ini sebaik mungkin kita pergunakan waktu kita. Jangan sampai kita buang-buang waktu. Nah, Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, dikatakan yang pertama, pergunakanlah hidup dengan penuh hikmat. Yang kedua, pergunakan pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian. Sebab banyak ajaran-ajaran yang sekarang ini sedang bergelimbangan dengan ajaran-ajaran yang kadang-kadang kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Kadang-kadang menyesatkan. Nah, maka itu betapa perlunya kita akan pengertian, pengetahuan. Ketiga, pergunakanlah waktu yang sisa menurut kehendak Allah. Ini perlu kita simak. Pergunakanlah waktu yang sisa menurut kehendak Allah. Banyak orang menurut kehendak hatinya. Banyak orang menurut kehendak orang lain. Banyak orang terpengaruh dengan keadaan. Tapi mari pergunakanlah waktu sisa ini menurut kehendak Allah. Yang keempat, pergunakanlah waktu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, mari kita bahas satu persatu, di mana kita akan melihat bahwa apa yang terjadi ketika pada saat kita hari-hari ini kita pergunakan waktu kita dengan baik. Yang pertama tadi dikatakan pergunakan hidup dengan penuh hikmat. Ayatnya ada, bukan yang enggak ada. Ada yang disarankan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat,
terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi di sini kita perlu menyadari pada saat kita hidup di dunia ini penuh dengan ajaran, penuh dengan ajakan, penuh dengan kemilauan dunia ini untuk menyesatkan kita, maka kita perlu hikmat yang datangnya dari Tuhan. Maka itu dikatakan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita berhikmat, mintalah hikmat itu datangnya dari Tuhan, bukan dari ajaran manusia. Dikatakan seolah-olah berhikmat, menjadi orang yang bijak. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita mendapatkan hikmat yang harusnya dari atas. Maka itu yang dari atas dikatakan pertama-tama murni. Jadi apa yang datang dari atas firman hikmat ini, yaitu dari Tuhan, maka apapun yang Tuhan kasihkan hikmat pada kita adalah murni. Nah, selanjutnya kita pun juga menjadi pendamai. Jadi pergunakanlah hidup dengan penuh hikmat. Nah, di situ akan didatangkan sesuatu ajaran, pengertian, pengetahuan yang benar tentang bagaimana Tuhan mengajarkan kita dengan murni. Maka di situ ciri-cirinya kita lihat. Yang pertama, sebagai pendamai. Orang-orang yang tahu bahwa dia sudah dilawat Tuhan, pengetahuan dari Tuhan, hikmat ini datangnya dari Tuhan, maka dia akan ada ciri-cirinya. Dia menjadi pelaku suka, adalah pendamai. Kedua, hidupnya peramah, tidak berangasan, tidak marah-marah, dan tidak mementingkan diri sendiri. Dia peramah, selalu welcome. Dan yang ketiga, penurut. Penurut akan apa? Penurut akan ajaran firman Tuhan. Hari-hari ini banyak ajaran yang macam-macam tentang dunia. Yang penting aku bisa menang. Tapi kalau dari Tuhan, dia akan mengerti ajaran yang sebenarnya. Karena Tuhan mengajarkan kita adalah kasih adanya. Maka dia menuruti perkataan firman Tuhan. Sebab setiap orang yang menuruti perintah-perintah Tuhan, sama juga dia mengasihi Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, dia harus menuruti perintah-perintah Tuhan. Kalau kita masih menyimpang ke kanan ke kiri, itu jangan dibilang bahwa kita tuh cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu bohong. Tapi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, dia akan menuruti perintah-perintahnya. Dan selanjutnya, ciri-ciri berikutnya lagi, bahwa dia penuh belas kasihan. Penuh belas kasihan. Dia selalu berbagi. Dan dia selalu tidak merugikan orang lain. Dia selalu mengasihi. Bahkan kalau dia disakitin sama orang, dia bisa mengampuni. Dan dia berikan belas kasihan kepada orang lain. Apalagi kepada orang yang tidak mampu. Apalagi kepada orang-orang yatim piatu. Apalagi kepada orang-orang yang dikatakan di dalam penjara. Dia akan penuh dengan belas kasihan. Bahkan kepada orang-orang yang bersalah, yang berdosa pun, dia tidak menjustis, dia tidak menyudutkan, tapi dengan belas kasihannya, dia mengarahkan orang itu untuk hidup di dalam kebenaran. Selanjutnya, ciri-cirinya apa lagi? Ternyata semakin hari, orang yang demikian yang penuh hikmat yang datangnya dari Tuhan, dari atas ini, maka dia punya ciri-ciri, dia memiliki buah-buah. Buah-buah yang baik dikatakan. Jadi buah-buah yang baik itu ada di dalam Galatia pasal 5. Itu ada buah-buah roh. Di mana kita akan melihat bagaimana orang yang sudah mengasihi, mencintai Tuhan dan dimeteraikan Roh Kudus. Dan di situ ada ciri-cirinya. Hidupnya berbuah. Ketika orang yang hidupnya berbuah banyak, dia sama juga memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita memuliakan Tuhan, bukan kita
Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat tangan tinggi-tinggi, kita nyanyi dengan yang luar biasa, suaranya merdu sekalipun, tapi ternyata hidupnya belum tentu ada buahnya. Tapi kalau orang yang ada buahnya, dia akan melakukan perbuatan baik. Dia tidak munafik, ya. Dia tidak memihak kepada orang yang munafik. Maka itu Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, betapa perlunya hikmat yang datangnya dari Tuhan. Ini bagian pertama. Ketika kita pergunakan hidup kita dengan penuh hikmat. Jadi kita melakukan, ya, bahwa gunakan waktu yang sebaik mungkin di dalam dunia ini sebelum kita kontraknya selesai. Sebab apa? Kita lihat akan nanti apa yang akan kita terima dari Tuhan. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 dikatakan apa? Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi Bapak Ibu sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, janganlah kita minta hikmat kepada sesama manusia, tapi yang diutamakanlah minta hikmat yang datangnya dari Allah, yang dari Tuhan, yang dari atas. Maka dikatakan kalau kita tidak berhikmat, maka kita akan sia-sia hidup kita. Kenapa? Kita akan terjerumus jatuh di dalam dosa kejahatan. Tetapi ketika kita tidak menyadari kita tidak punya hikmat, ingat, Tuhan minta supaya kita yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Tuhan. Tuhan itu kalau dia memberikan kepada orang dengan murah hati dan dia dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu diberikan kepada kita, orang yang rindu minta hikmat kepada Tuhan. Karena betapa pentingnya, seperti Musa dalam doanya di dalam Pemazmur, ya, dalam kitab Mazmur, ajarilah Tuhan agar aku menghitung-hitung hari aku dengan bijaksana. Jadi di situ betapa perlunya orang yang mendapatkan hikmat, dia akan hidupnya bijaksana. Dan itu akan mendatangkan keberuntungan. Nah, makanya caranya kepada orang-orang yang percaya, kepada siapapun yang ingin minta hikmat dari Tuhan, dia cukup hanya pertama meminta dalam iman. Dan kedua dikatakan jangan bimbang. Maka di dalam Yakobus pasal 1 ayat 6, hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Artinya orang itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ketika kita meminta dalam iman dan kita tidak bimbang, percaya, hikmat akan diberikan kepada kita. Nah, hikmat ini yang menuntun kehidupan kita di dalam dunia ini. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, maka itu kita harus berhikmat. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita mempergunakan waktu sebaik mungkin, yang kedua ini dikatakan apa? Pergunakanlah pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian. Karena di dunia ini banyak macam-macam ajaran, banyak macam-macam pengertian, tafsiran-tafsiran, bahkan beribu-ribu tafsiran yang membuat kita bisa bingung. Dan bisa-bisa kita akan tersesat. Maka itu di dalam Filipi pasal 1 ayat 9 dan 10 ini, doa Rasul Paulus, dia berkata apa? Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Rasul Paulus sudah berdoa kepada pengikut-pengikut Kristus dan juga kepada kita hari ini yang membaca
firman Tuhan, yang mendengar firman Tuhan, bahwa dikatakan Rasul Paulus ingin orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus ini tidak tersesat. Maka dia berdoa sama Tuhan. Dan dia katakan, inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah, dan pengetahuan yang benar, dan segala macam pengertian. Luar biasa. Dikatakan pengetahuan yang benar, dan segala macam pengertian. Nah, kalau pengetahuan yang benar itu berasal dari mana? Pasti itu datangnya dari Tuhan. Dan pengetahuan itu, yang benar itu akan membawakan pengertian kepada kita untuk kita tidak salah jalan. Banyak orang pengertian-pengertian yang berbeda-beda, sahabatku. Jangan sampai kita tersesat. Jangan sampai kita tertipu daya. Karena banyak ajaran-ajaran hari-hari ini yang mengerikan, Bapak Ibu. Sehingga untuk kita bisa menyimpang iman kita kepada Kristus. Maka itu kita harus hati-hati. Pergunakanlah yang kedua ini, pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian. Sahabatku yang terkasih, dikatakan apa? Pengetahuan yang benar ini siapa? Kepada siapa kita harus datang? Ternyata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, jelas Yesus Kristus sendiri yang berkata. Dikatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini statement luar biasa. Banyak agama belum tentu bisa berkata demikian. Tapi Tuhan Yesus yang datangnya dari surga, yang turun ke dunia ini, Dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun nabi di dunia ini yang berani berkata hal ini. Hanya Tuhan Yesus adalah Mesias yang berani. Kenapa? Karena Dia datangnya dari atas. Dia tahu jalannya ke atas lagi. Tapi kalau orang yang di dalam dunia ini walaupun digelarkan sebagai nabi, sebagai rasul, belum tentu dia bisa ngomong dengan demikian. Karena dia bukan berasal dari atas. Hanya Yesus satu-satunya yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, inilah dikatakan, saudara seberang kita, inilah jalan yang lurus harus engkau cari. Nah, kita beruntung sahabatku, kita sudah ada di kitab suci kita, bahwa Yohanes 14 ayat 6 itu statement Tuhan Yesus sendiri yang berkata, Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau kita mau mendapatkan satu kebenaran dan kita mau mendapatkan satu kehidupan yang kekal, maka kita harus hampiri Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan dalam hidup kita. Sahabatku, selanjutnya, aku berkata kepadamu, Yesus ini berkata kepada murid-murid pada waktu itu dan juga kepada orang banyak, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Oh, Tuhan Yesus sudah menunjukkan bagaimana Dia harus berbuat baik, bagaimana Dia menyembuhkan orang, bagaimana ajaran-ajaran firman kehidupan yang diberikan, yang berasal dari Bapa dari surga. Dia sampaikan semuanya ini. Dan dikatakan lagi, ketika barang siapa percaya, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Pertanyaannya, sahabatku, saya mau tanya, siapa di antara di sini semua yang percaya kepada Tuhan Yesus? Angkat tangan. Haleluya. Kalau begitu saudara, kalau saudara percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita, maka Dia juga akan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Nah, inilah kita harus gunakan waktu kita sebaik mungkin. Sisa-sisa hidup kita ini, pergunakanlah waktu kita. Nah, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, jadi disinilah
bahwa kalau kita menjadi pengikut Kristus, bahwa nanti ada tanda-tandanya. Ya. Ketika kita mengikuti jejak Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Dikatakan, ya, pada saat engkau membenci seseorang, ampunilah orang itu. Pada saat engkau dipukul, ditampar pipi kirimu, kasihlah pipi kananmu. Ketika engkau harus mengampuni orang 70 kali 70 kali, 70 kali 7 kali maksud saya. Jadi di situ kita bisa melihat teladan Tuhan Yesus itu. Dia berkata, apa yang aku lakukan, engkau akan bisa lakukan lebih besar daripada aku yang lakukan. Bukan artinya kita hebat, Bapak Ibu sahabatku, tapi ada kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan. Dia memberikan otoritas kuasa kepada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Betapa kita bangganya. Setiap orang percaya dikatakan. Bukan harus jadi pendeta. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan diberikan otoritas kuasa. Haleluya. Nah, selanjutnya Yohanes 16 ayat 13 berkata apa? Tetapi apabila ia datang, jadi pada saat Tuhan Yesus naik ke sorga, dia berikan kepada kita adalah penggantinya, yaitu Roh Kudus. Nah, disitulah dikatakan Roh Kudus itu datang, yaitu Roh kebenaran, menuntun kita di dalam kebenaran. Maka ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bayangkan Bapak Ibu sahabatku, ada tuntunan bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan sesuatu yang kita tidak tahu di depan sana, Tuhan akan berikan petunjuk. Saya teringat kesaksian Nesi hari Jumat yang lalu. Dia katakan, benar, ternyata Tuhan itu ya memberikan Roh Kudus pada kita, bahwa kita akan terjadi apa di depan. Roh Kudus sudah kasih tahu. Cuman menurut cerita kesaksian kemarin, Nesi bandel. Masa Tuhan, aku mau pergi belanja nggak bawa dompet, bagaimana Tuhan? Tapi Tuhan bilang, ya suara itu datang audible, kata Nesi, kiri dan kanan 2 kali audible, bahwa dikatakan jangan kamu bawa dompet. Tapi karena dia merasa butuh untuk membayar sesuatu, dia pergi bawa juga itu dompet. Jadi dia abaikan itu suara. Apa yang terjadi? Nesi kemarin cerita, akhirnya dompetnya hilang, dengan uangnya juga hilang. Nah, jadi sebenarnya bisa saja pada saat itu jangan dulu bawa dompet. Kalau ikutin suara itu, pasti akan sesuatu yang indah akan datang. Maka itu Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, kalau Roh kebenaran itu akan datang, ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Nah, itulah yang kedua. Rupanya bahwa ketika kita minta pertama hikmat, dan kedua tadi firman Tuhan katakan bahwa orang yang pergunakan pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian, maka dia akan dituntun hidupnya. Selanjutnya, bagian ketiga. Bagian ketiga, Bapak Ibu, pergunakanlah waktu yang sisa. Jangan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab pada umumnya manusia menurut keinginan hatinya, hawa nafsunya, bahkan kadang-kadang menurut perkataan orang lain. Sesuatu yang dikatakan orang lain itu enak, belum tentu enak. Sesuatu dikatakan itu menggiurkan, belum tentu itu akan menjadi baik buat kita. Maka itu yang ketiga ini tidak kalah pentingnya.
Pergunakan waktu yang sisa jangan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab saudara harus tahu, hari ini kita di atas tanah, betul? Kita berdiri di atas tanah, bukan? Jadi dasar kita kan tanah, betul? Nah, mungkin esok tanah di atas kita. Artinya apa? Artinya ini inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Betul nggak? Ya. Jadi hari ini kita boleh bergagah di atas tanah. Kita boleh dikatakan hebat dan segala macam, masih kuat, masih segar. Tapi hati-hati Bapak Ibu, mungkin esok tanah itu di atas kita. Artinya kita sudah tidak ada lagi hilang lenyap. Bapak Ibu, inilah harus kita renungkan. Bagaimana mempergunakan waktu sebaik mungkin. Inilah yang harus kita renungkan. Bahwa waktu yang sisa ini, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita memuaskan hawa nafsu kita? Keinginan pribadi kita saja? Tapi kita lupa akan apa yang Tuhan inginkan. Bahwa Tuhan menciptakan manusia bukan semata-mata Anda dan saya ini untuk hidup begitu saja. Tapi ada tujuan Tuhan dalam hal ini sebagai manusia yang diciptakan sempurna. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2 berkata apa? Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Efesus pasal 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi pada saat kita sisa-sisa waktu kita ini, apa yang harus kita pergunakan? Waktu yang sebaik mungkin ini, kita jangan sampai beri kesempatan kepada iblis. Karena iblis ini seperti singa yang sedang mengaum-ngaum di sekeliling anak-anak Tuhan. Siapa yang lengah, dia akan terkam. Siapa yang lengah, dia akan jatuh. Siapa yang lengah, dia akan ditelan oleh si iblis ini. Maka itu, ayo Bapak Ibu sahabatku yang terkasih. Supaya waktu yang sisa ini, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Di dalam Efesus 5 ini lebih lagi konkret apa yang harus kita lakukan. Ya. Di Efesus pasal 5 ayat 15 berkata apa? Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif bijaksana. Maka itu Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, betapa perlunya pengetahuan yang benar dalam hidup kita. Kalau tidak, kita tidak bedanya seperti orang bebal. Bahwa seorang yang bebal itu gampang, mudah terjerat. Terus ayat 16 dikatakan apa? Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus di jemaat Efesus. Hei, jemaat Efesus, mungkin juga pada saat ini, bahwa kita yang mendengar hari ini, bahwa firman Tuhan untuk mengingatkan kita, janganlah seperti orang bebal hidup kita, tapi pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi tidak ada kata yang indah hari-hari ini. Tujuannya di dunia ini banyak kejahatan. Nah, ayat 17-nya apa? Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kembali lagi, pengertian yang harus kita lakukan ini, pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Kita datang kepada Dia dan kita belajar, minta hikmat pada Tuhan, supaya apa yang kita diberikan hikmat ini datangnya dari atas, kita akan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita sudah mengerti kehendak Tuhan,
kita akan terpelihara hidup kita. Maka itu kita bisa gunakan waktu kita sebaik mungkin dalam sisa-sisa hidup kita hari-hari ini. Bapak Ibu sahabat Tuhan yang terkasih, ternyata kehidupan manusia ini bukan semata-mata hidup seperti hewan. Tapi hidup manusia ini Tuhan sudah ciptakan yang sempurna, bahwa Tuhan ingin kita mengerti kehendak Tuhan. Dan Tuhan sudah berkata di dalam Matius pasal 28 ayat 19-20, itu adalah amanat agung. Bahwa setiap orang yang percaya bahwa dia harus lakukan ini. Nah, inilah gunakan waktu yang sebaik mungkin ini. Karena kehendak Tuhan ini, intinya pada saat Tuhan mau naik ke surga, Tuhan pesan kepada murid-murid pada waktu itu. Bahwa dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada jaminan dan ada tugas. Tugasnya adalah kita harus pergi, harus keluar. Bukan hanya di kandang saja, tapi kita harus memberitakan kabar baik. Bahkan kita jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Dan selanjutnya kita harus baptis dia supaya dia bisa menyatakan dirinya, mendeklarasikan dirinya bahwa dia terima Tuhan Yesus. Sahabatku yang terkasih, dengan hal demikian, ini adalah Tuhan sendiri ya berkata bahwa kita harus menuruti perintahnya, bahwa ini yang terkenal sekali adalah amanat agung, untuk supaya kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Sebelum kita menghadap kepada Tuhan, sejauh mana kita sudah lakukan hidup kita ini untuk membawa, mengenalkan orang kepada Tuhan Yesus, supaya orang itu diselamatkan. Karena kalau tidak, kita akan dituntut pada waktu menghadap ya tahta pengadilan nantinya. Maka itu inilah tugas yang dikatakan yang ketiga ini ya, bahwa pergunakanlah waktu kita. Jangan sampai iblis ya mengambil kesempatan untuk kita jatuh dalam dosa. Tapi mari kita tingkatkan dengan pengetahuan yang benar untuk melaksanakan amanat agung yang Tuhan katakan, beritakanlah, jadikanlah semua bangsa muridku. Haleluya. Selanjutnya yang keempat yang terakhir ini dikatakan apa? Melayani pekerjaan Tuhan. Jadi pada saat kita gunakan waktu sebaik mungkin ini, kita harus melayani pekerjaan Tuhan. Sahabatku yang terkasih, adakah kita hari-hari ini sudah melayani pekerjaan Tuhan? Padahal kita sudah dipanggil dari semula. Kita juga dipilih oleh Tuhan. Untuk kita ini adalah anak-anak Tuhan. Bagi orang yang percaya disebut anak-anak Allah, maka ada kewajibannya dia melayani pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang masih ada di bumi ini. Kita bukan semata-mata menunggu waktu, tapi mari kita ukir waktu-waktu kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Inilah yang dikatakan, gunakanlah waktu sebaik mungkin di dalam dunia ini. Karena 1 Petrus 4 ayat 10 berkata apa? Karena setiap orang telah menerima karunia. Setiap orang menerima karunia. Bahkan dikatakan telah menerima karunia. Jadi Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, jangan kita berkata bahwa kita tidak ada karunia. Setiap orang yang percaya dimeteraikan Roh Kudus, dan itu akan diberikan karunia-karunia oleh Tuhan. Maka itu pergunakanlah itu untuk melayani, ya, untuk melayani satu dengan yang lainnya,
sebagai pelayan yang baik atas berbagai karunia dari Allah. Karunianya apa? Jadi semacam satu talenta yang Tuhan kasih. Jadi saya teringat pada waktu itu, ya, firman Tuhan yang berkata bahwa ada perumpamaan yang Tuhan berkata kepada orang banyak pada saat itu. Ada seorang tuan, dia memberikan talentanya kepada pekerjanya. Yang pertama diberikan 5 talenta. Yang kedua diberikan 2 talenta. Yang ketiga diberikan 1 talenta. Mungkin Bapak Ibu tahu cerita ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dalam Matius 25 ayat 24 ya. Tapi ini cerita ini adalah Matius 25 dari ayat 14 sampai ayat 30. Dikatakan begini, Bapak Ibu sahabatku. Saya ambil singkat saja. Matius 25 ayat 24 berkata, "Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, 'Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam.'" Waduh, sepertinya nih hebat amat ini, ya, satu orang ini. Padahal dia ini tidak mau menggunakan talenta yang Tuhan kasih. Padahal yang pertama yang Tuhan percayakan 5 talenta, dilakukan menghasilkan 5 talenta. Jadi akhirnya dia mendapat 10 talenta. Maka Tuhannya bilang, "Mari, ya, sahabat, engkau kuterima." Wow. Jadi dia langsung bisa masuk dalam kerajaan Allah. Yang 2 talenta juga begitu, sama. Tapi yang 1 talenta banyak ngomongnya. Bukan dia bekerja, bukan dia laksanakan, tapi banyak ngomongnya, ya, banyak tafsirannya. Makanya kalau orang suka banyak ngeyel, maka dia hidupnya tidak akan jadi diberkati Tuhan. Kalau Tuhan sudah katakan, maunya Tuhan, turuti saja, lakukan. Karena Tuhan yang memberkati. Yang penting kita lakukan. Artinya lakukan pada saat kita lakukan itu adalah tindakan iman. Maka tindakan iman itulah ada kuasa terjadi. Tapi yang satu ini dikatakan apa? Oh, sepertinya kayak orang benar aja. Dia berkata apa? Sahabatku, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Loh, ilah. Jadi daripada nanti aku dimarahin, aku disalahin, ya udah aku pendam saja nih. 1 talenta yang Tuhan percayakan ini, aku pendam nih. Nih Tuhan, aku tidak pakai nih Tuhan. Dan aku tidak hilangkan Tuhan. Nih, ada Tuhan. Ini tanggung jawab saya Tuhan. Yang Tuhan percayakan aku 1 talenta ini, aku simpan. Aku jaga hati-hati. Tapi maksud Tuhan ini adalah bagaimana pergunakanlah talenta yang aku berikan. Maka itu saya ingatkan kepada sahabat semua yang ada di Zoom, kalau diberikan tugas di dalam pelayanan, jangan minder, jangan takut, lakukan saja. Bahkan kalau kita dipercayakan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan karunia. Kadang-kadang ada yang berkata, dulu nih saya nih disuruh berdoa, saya paling takut karena ngomong saja gagap. Kan pernah kan ada kesaksian bahwa adik saya itu dia bilang, ini kakak saya ini, ya saya tahu dulunya bagaimana, ngomongnya gagap, ya ngomongnya aja pales katanya. Tapi sekarang dia bilang gitu, saya pernah disuruh berdoa, tapi saya takut. Akhirnya ketika pada saya takut, malah saya ditangkap Tuhan. Nah sahabatku, percaya dah, Tuhan pasti kasih setiap orang percaya ada talenta. Maka itu pergunakanlah. Sebab itu akan dinilai Tuhan. Dan ketika kita melakukan, sama juga memuliakan Tuhan.
Sahabatku yang terkasih, selanjutnya kita bisa lihat nih ayat 30-nya. Apa yang terjadi? Pada saat itu dia sudah ngomong bahwa nih Tuhan, yang engkau percayakan 1 talenta nih masih ada, karena aku takut nanti engkau orangnya yang begini. Wah, alasannya banyak. Dan ketika itu Tuhannya berkata apa? Matius 25 ayat 30, hasil dampak orang yang tidak mau melakukan talenta yang Tuhan percayakan. Dan dikatakan apa? Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini cerita ini adalah cerita bagaimana manusia yang dipercaya Tuhan tidak menggunakan talentanya, maka dia akan diberikan nanti pada waktunya menghadap takhta pengadilan, bahwa dikatakan apa? Campakkanlah orang ini ke tempat yang paling gelap. Artinya neraka, Bapak Ibu sahabatku yang terkasih. Karena di situ dikatakan lagi apa? Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Di mana lagi yang dikatakan tempatnya gelap, dia dapat ratap dan kertak gigi. Dia meratap kesakitan. Dia hanya bisa berkertak giginya saja. Di mana tempat itu, sahabatku? Selain tidak adalah di neraka. Jadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini kepada setiap orang yang percaya. Ingat, pergunakanlah talenta, berbuahlah, maka itu sama juga mempermuliakan Tuhan. Tapi kalau tidak menggunakan talenta itu, hati-hati. Dia akan merasakan apa? Kertak gigi. Dia meratap kesakitan. Dan bahkan tempat yang gelap, di dalam kegelapan yang paling gelap. Mengerikan Bapak Ibu. Mari, ayo kita berjanji hari ini. Bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Sisa-sisa waktu kita, layanilah pekerjaan Tuhan. Bawalah jiwa-jiwa, perkenalkanlah jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mungkin kita dari tengah-tengah keluarga kita sendiri dulu. Dan mungkin di tengah-tengah tetangga kita. Baru di tengah-tengah nanti family kita. Itu kita lakukan. Maka percaya, upahmu akan besar di sorga. Selanjutnya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi, demikianlah akhir kata tema kita, bahwa pergunakanlah waktu dengan sebaik mungkin. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi kita harus berani berkata. Bahwa kita jangan berkata sebaliknya. Banyak orang ngeyelnya begini nih. Jangan sampai dia berkata begini. Yang pertama, waduh saya masih muda. Nanti dah kalau udah istilahnya sudah tua, barulah saya melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Banyak nih hari-hari ini yang berkata demikian. Merasa masih muda, masih bisa enjoy, bisa bersenang-senang di dunia ini, menikmati ya keinginan dunia. Hati-hati, karena umur tidak kita bisa prediksi. Hari ini kita berdiri di atas tanah, mungkin besok kita sudah diuruk di bawah tanah, ya. Nah, terus yang kedua, seringkali nih saya melihat nih, saya juga pernah mengalami hal ini. Maka tahun 90 saya mendapatkan suara, padahal Tuhan sudah panggil dari saya waktu remaja pemuda, tapi saya bandel. Akhirnya pada tahun 90 ketika saya sudah mulai punya istri dan punya anak, dan di situ itu suara audible datang. Ya, layanilah aku dahulu. Disitulah gara-gara saya tidak mau berdoa.
takut berdoa di gereja. Disuruh berdoa, saya tidak mau. Malah saya marah, saya ancam hamba Tuhannya, saya tidak mau datang lagi. Tapi apa yang terjadi? Memang Tuhan sayang sama saya. Akhirnya tetap saya ditangkap oleh Tuhan. Nah, jangan kita berkata saya tidak mampu. Saya waktu itu bilang, aduh saya tidak mampu berdoa. Saya paling gugup kalau dibilang berdoa. Padahal pekerjaan Tuhan bukan hanya doa saja. Terima tamu pun bisa. Banyak hal. Gak usah jauh-jauh. Bisa saja membersihkan tempat gereja. Ya, mengelap itu kursi-kursi. Banyak hal kalau kita mau lakukan. Kalau memang tidak bisa berdoa. Yang penting, mau nggak kita bekerja buat Tuhan? Terus jangan berkata lagi yang ketiga, masih ada yang lain tuh. Masa saya lagi sih? Saya belum bisa lah. Pokoknya itu aja tuh, yang lain tuh ada tuh banyak. Padahal kalau Tuhan sudah pilih, jangan kita tolak. Itu berkat, Bapak Ibu. Maka itu seringkali banyak alasan. Ya, untuk itu saya berkata hari ini, janganlah kita berkata hal yang demikian. Yang keempat, itu bukan panggilan buat saya. Saya panggilannya hanya bisnismen. Saya panggilannya hanya apa? Jadi pokoknya pelayanan pekerjaan Tuhan itu bukan buat saya. Kita yang membatasi diri. Padahal Tuhan bilang, aku sudah pilih engkau. Aku ingin engkau melayani aku. Kalau Tuhan sudah berkata demikian, artinya kita adalah biji mata Tuhan yang spesial. Seringkali kita lupa, Bapak Ibu. Kita menganggap bahwa hidup kita, ya sudah begitu-gitu saja. Yang namanya kita hidup sebagai manusia, bentar lagi mati, sudah selesai. Oh, tunggu dulu. Orang pilihan Tuhan, dia akan dipanggil secara khusus. Dan dia akan memuliakan Tuhan dengan perbuatannya. Yang kelima, wah saya sedang repot nih. Pak Pendeta, tunggu dulu dong. Saya nih bisnisnya saya lagi naik daun nih. Wah, lagi hebat-hebatnya Pak Pendeta. Saya sibuk, saya repot. Saya nanti mengecewakan nggak enak. Nanti dah, tunggu dah. Tunggu bangkrut. Hah? Tunggu apa? Jangan sampai ada bencana datang, terus kita baru datang untuk melayani. Padahal walaupun kita sedang sukses-suksesnya hari ini, tapi pergunakanlah waktu untuk Tuhan. Jangan sampai kita pada saat itu lupa akan Tuhan. Banyak hari-hari ini orang yang berhasil lupa akan Tuhan. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin. Maka itu, ayo, apapun keadaan kita, mungkin kita pada saat ini dalam kekurangan, lebih lagi baik kita melayani Tuhan. Kalau kita pun lagi kelebihan, ada banyak berkat, salurkanlah melalui ini pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan itu akan tercatat di sorga. Apa yang kita terikat di bumi ini, akan terikat di sorga. Ketika mengikat pelayanan pekerjaan Tuhan untuk membawa banyak jiwa dan menabur dengan apa yang berkat Tuhan kasih, kita sudah mengikat dengan dunia ini untuk nama Tuhan dipermuliakan, maka percaya berkatmu akan terikat juga di sorga. Oh, luar biasa. Saya melihat hari-hari ini banyak orang yang dipilih Tuhan, tapi hati-hati, jangan sampai kita abaikan hal ini. Nah, terus yang keenam, malas untuk melayani. Banyak orang merasa, aduh, kayaknya kalau melayani itu, aduh, saya rasanya nggak enak, rasanya berat, rasanya apapun, malesnya datang. Ya, tapi kalau disuruh coba main catur, waduh. Pengangguran nih main catur, lebih senang dia main catur, saudara, daripada dia berdoa untuk baca firman. Atau dia malas bekerja, enak-enakan saja, tidur-tiduran. Padahal Tuhan bilang,
berdoa dan bekerjalah. Tuhan paling benci pada orang yang malas, orang yang tidak pernah ada reaksi untuk melakukan pekerjaan. Maka orang itu jangan harap bisa diberkati Tuhan. Tapi ketika orang yang rajin, disitulah Tuhan akan datangkan berkat-berkat buat mereka. Haleluya. Dan juga banyak kata-kata lain. Mungkin saudara bisa menilai sendiri, ya. Maka itu jangan sampai berkata demikian. Saya masih muda, saya tidak mampu, masih ada yang lain tuh, itu bukan panggilan buat saya sedang repot, malas untuk melayani. Jangan sekali-kali berkata demikian. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selanjutnya kita lihat apa? Selanjutnya kita bisa melihat, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah. Ya, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi jelas firman Tuhan ini. Rasul Paulus mengingatkan saudara dan saya, hari-hari ini kalau dikatakan kita harus berdiri teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Diingatkan, bukan pekerjaan untuk sekuler saja, kepentingan pribadi, untuk hawa nafsu, bukan. Tapi di sisi lain, di dalam keberhasilan kita, dalam usaha pekerjaan kita harus juga dapat melakukan pekerjaan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dikatakan Rasul Paulus berkata apa? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oh, luar biasa Bapak Ibu sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, inilah akhir dari semua itu. Saya ingin mengakhiri dengan satu kesaksian nyata, ya, bagaimana orang ini melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena hari-hari ini banyak orang yang dikatakan bahwa dia itu tidak bisa mengampuni orang lain. Nah, ini ada satu cerita, kisah nyata yang begitu mengharukan. Bahwa ada seorang wanita berkulit hitam yang tua renta, dia sudah berumur 70 tahun. Ya, ini ada di Afrika Selatan. Di wajahnya sudah tergores penderitaan yang luar biasa. Kenapa? Betapa mengerikan kehidupannya dia ini. Ada satu Mr. Van der Boek, itu dia menganiaya, anaknya dibunuh dan suaminya dibunuh. Tapi bukan berbarengan saat itu. Seperti kayak orang sengaja benci sama ini, si perempuan orang hitam ini. Jadi Van der Boek ini pertama dia menganiaya anaknya. Dan akhirnya dibakar hidup-hidup. Tapi si ibu ini tidak mau melapor. Terus belakangan lagi suaminya ditangkap. Suaminya ditangkap, dianiaya, dan dia diseret, dibawa ke depan untuk melihat suaminya dianiaya. Akhirnya suaminya dalam penganiayaan itu mati. Betapa terpukulnya seorang ibu ini. Nah, suatu ketika orang lain yang melihat, dan akhirnya keadilan datang. Dan polisi menangkap itu Van der Boek dan dibawa proses untuk ke pengadilan. Apa yang terjadi Bapak Ibu sahabatku yang terkasih? Pada saat sidang pengadilan itu berjalan, hakim berkata, ya, apa yang kamu inginkan kepada orang ini hukumannya? Ditawarkan oleh si hakim ini. Karena dia sudah kelewatan sekali. Bahkan dia penganiayaannya begitu mengerikan. Bukan satu saja. Anak yang dikasihinya hilang. Ya, dianiaya, dibakar hidup-hidup. Dan suaminya pun juga begitu. Disiksa di depan matanya. Sampai akhirnya suaminya mati di depan mata si ibu tua ini. Dan apa yang terjadi? Menggemparkan pengadilan. Saat itu dia minta 3 hal saja Pak Hakim.
Kalau saya boleh dikabulkan, 3 hal saja Pak Hakim, permintaan saya. Bahwa yang pertama, biarlah Pak Hakim bebaskan dia. Yang kedua, biarlah Pak Hakim Van der Broek ini setiap bulan harus dia menjenguk saya. Yang ketiga, Pak Hakim izinkan saya mengasihi seperti anak saya sendiri. Ya, pengganti anak saya sendiri. Waduh, kaget pengadilan sampai gempar. Nggak salah, mestinya dihukum mati. Ini sudah masuk kelas 1. Tapi si ibu ini melakukan dengan kasih. Dia berkata begini, bukan saya tidak sedih, bukan tidak saya pedih hati saya, bukan tidak saya hancur hati saya melihat warga saya yang saya kasih ini dianiaya oleh orang ini. Tapi saya punya kasih karena Kristus telah mengampuni saya. Jadi saya harus mengampuni dia. Dan saya ingin bukan mengampuni perkataan saja, tapi saya lakukan dengan perbuatan saya. Saya anggap dia anak saya sendiri. Waduh, luar biasa. Akhirnya dia dapat pengampunan, tidak dihukum mati ini orang, dan dikasih beberapa tahun. Setelah terlepas beberapa tahun, orang ini dia datang kepada si ibu ini, dia menangis sujud menyembah kepada ibu ini. Dia bilang, engkau sungguh benar adalah ibuku yang terkasih. Dia bertobat Bapak Ibu. Jadi disinilah dikatakan, pergunakanlah sisa waktumu dengan sebaik mungkin. Si ibu ini tidak membalas. Umurnya sudah 70 tahun. Sudah istilahnya sudah dekat dengan waktunya. Tapi dia pergunakan waktu itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga menjadi gempar, menjadi kesaksian di pengadilan itu. Sehingga orang banyak yang bertobat menerima Tuhan Yesus. Karena si ibu berkata, aku sudah diampuni oleh Tuhan Yesus yang begitu mengasihi. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan aku percaya dosaku sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Masakan aku tidak bisa memberi pengampunan kepada orang ini? Akhirnya si ibu ini menjadi bahagia. Van der Broek yang menganiaya suaminya sampai mati dan anaknya sampai mati menjadi anaknya dia. Luar biasa bukan? Ini kesaksian kisah nyata. Maka itu pergunakanlah waktu-waktu kita sebaik mungkin untuk tercatat di sorga. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita saat ini kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur. Firman-Mu sudah berhenti berbicara, tapi pesan-pesan yang sangat kuat buat kami, bahwa untuk pergunakanlah waktu kami sebaik mungkin ini. Ya Tuhan, 4 hal yang saya sudah belajar Tuhan, bahwa dikatakan saya harus melakukan sesuai apa yang firman Tuhan katakan hari ini. Untuk mempergunakan waktu-waktu ini Tuhan, hamba mohon kiranya berikan petunjuk buat hamba dan juga saudara-saudara sahabat yang sedang ada di Zoom ini yang telah mendengar firman Tuhan ini. Sehingga pada saat menggunakan waktu sebaik mungkin ini, kami bisa pergunakan hidup dengan penuh hikmat. Kami bisa pergunakan pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian. Kami bisa pergunakan waktu yang sisa menurut kehendak Tuhan. Dan kami juga bisa pergunakan waktu kami ini melayani pekerjaan Tuhan. Karena inilah menjadi berkat buat masa depan kami pada waktu kami dipanggil pulang. Karena kami percaya Tuhan, hidup ini adalah sementara di dunia ini. Maka kami mau ukir hidup ini, yang sisa waktu ini berguna di mata Tuhan. Mari Tuhan mampukan kami,
supaya kami bisa mempergunakan waktu sebaik mungkin ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua yang pada saat ini, yang ikut Zoom dan yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Mungkin juga nanti kami akan lemparkan kepada YouTube. Biarlah Tuhan, setiap orang yang mendengar, orang yang melihat firman Tuhan ini menjadi berkat. Segala puji syukur kami ucapkan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin.